hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menunjukkan pandemi COVID-19 dan sekolah dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memicu meningkatnya kasus putus sekolah dan pernikahan anak. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada banyak sektor kehidupan masyarakat, dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Akibat pandemi, angka pengaduan orang tua siswa karena kesulitan membayar SPP muncul di berbagai daerah di tanah air. Mulai dari periode Juni hingga Februari 2021, KPAI menerima pengaduan terkait masalah pembayaran SPP pada masa pandemi, terutama di sekolah-sekolah swasta. Tak hanya pengaduan SPP, pandemi juga mengancam pendidikan siswa. Banyak siswa terancam putus sekolah, baik karena faktor kesulitan belajar hingga faktor ekonomi. Hasil temuan KPAI di 8 provinsi di Pulau Jawa, ditambah Nusa Tenggara Barat dan Bengkulu, ada 119 peserta didik yang menikah, laki-laki maupun perempuan yang usianya berkisar 15 hingga 18 tahun. Pihak sekolah mengetahui siswanya menikah atau bekerja dari kunjungan ke rumah orang tua peserta didik, berawal dari tidak munculnya anak-anak tersebut saat PJJ berlangsung dan tidak pernah lagi mengumpulkan tugas. Saat didatangi wali kelas dan guru pemirsa dan melalui juga bimbingan konseling, ternyata hendak dan sudah menikah serta telah bekerja. Ya pemirsa, dari jumlah pengaduan kasus tadi, paling banyak pengaduan berasal dari DKI Jakarta, disusul dengan Jawa Barat. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Komisioner KPAI, Retno Listiarti, melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Bu Retno. Selamat pagi, Mas. Terima kasih Bu Retno sudah bergabung bersama kami. Bu Retno, saya mau langsung saja. Terkait dengan fenomena pandemi, kemudian banyak anak-anak yang putus sekolah. Akar masalahnya sebenarnya ada di mana ini, Bu Retno? Kalau dipelajari, akar masalahnya sebenarnya ada di kemiskinan. Karena dari data KPAI sebelumnya, ketika kami melakukan survei PJJ pun, itu terungkap. Anak-anak yang berasal dari keluarga kaya, itu lebih terlayani. Menengah ke atas itu lebih terlayani. Tetapi menengah ke bawah, PJJ itu tidak terlayani. Bahkan ada anak-anak yang nggak punya segalanya. Bukan cuma alat daring, tapi bahkan listrik gitu ya. Jadi ada anak yang sudah berbulan-bulan tidak belajar karena kesulitan mengakses dan kesulitan untuk belajar jarak jauh lantaran secara daring itu mereka tidak memiliki kemampuan. Jadi memang akar masalahnya di situ tidak memiliki tadi kan karena dia miskin gitu. Yang kedua, sebenarnya menikah itu dan juga bekerja karena faktor ekonomi. Jadi ada faktor ekonomi di mana orang tuanya misalnya ter-PHK, usahanya yang biasanya jualan tidak laku. Jadi ini atau tidak bisa buka gitu ya selama pandemi atau punya kesulitan-kesulitan lain. Jadi akar persoalannya memang akhirnya di kemiskinan. Oleh karena itu tidak bisa ini sebenarnya diselesaikan hanya dengan ngasih alat daring, diselesaikan hanya dengan bantuan kuota, tapi harus diselesaikan bersama terkait bagaimana menjaga anak-anak ini tetap sekolah, kemudian tidak menikah misalnya. Ya, Bu Retno, kalau melihat laporan yang sudah sampai ke KPAI sampai dengan saat ini, ada berapa banyak anak sebenarnya yang sudah putus sekolah dan mungkin berpotensi untuk berhenti sekolah di masa pandemi ini, Bu Retno? Iya, mungkin bisa ribuan anak ya kalau dugaan kami, karena kami kan hanya mendatangi 49 sekolah di 21 kabupaten kota pada 8 provinsi. Artinya ada 514 kabupaten kota, loh yang kami datangi hanya 21. Artinya peluang ini bukan cuma ratusan, bahkan ribuan, mungkin juga bisa jadi 1 juta gitu ya. Kami perkirakan kalau ini memang dipetakan oleh masing-masing daerah, dipetakan oleh masing-masing dinas pendidikan. Jadi anak-anak yang dari data sekolah, anak-anak yang sudah tidak aktif lagi di daring, kemudian ternyata juga mereka berhenti sekolah, itu harusnya ada pendataan sehingga kita bisa lihat ya sebarannya gitu seperti apa, lalu bisa menyelesaikan juga gitu caranya. Jadi ini di 21 kabupaten kota saja ada 119 siswa yang memutuskan menikah kan gitu. Kemudian anak-anak yang belum lagi anak-anak yang bekerja. Jadi ini baru yang nikah aja 119, yang bekerja KPAI itu tidak bisa mendata juga gitu dalam jumlah berapa gitu. Tapi kalau dari
sekolah-sekolah yang kami awasi ini angkanya juga mencapai ratusan gitu. Jadi kayak di DKI mereka kerja tapi tidak putus sekolah karena KJP-nya atau SPP-nya kan terbayarkan lewat KJP. Jadi mereka cuma nggak nongol aja, nggak ngasih tugas aja. Lalu sekolah memberi kesempatan untuk mengumpulkan tugas walau disusul gitu ya, disusulkan gitu. Mereka nggak berhenti, tapi ada wilayah-wilayah lain mereka udah nggak bayaran sekolah sejak mulai pandemi di Maret sampai sekarang. Jadi udah hampir setahun tidak bisa bayar sekolah. Jadi mereka udah khawatir, udah nggak berani ngambil rapot, udah takut, dan beberapa anak bahkan sudah tidak bisa mengakses daring. Jadi udah dimatikan gitu oleh sekolah, dia dikeluarkan sehingga dikeluarkan dari grup sehingga tidak tahu bagaimana caranya masuk, termasuk ujian ya. Kemarin kami juga nerima pas ujian kenaikan kelas, itu ada anak-anak yang nggak bisa dapat token untuk masuk ke soal karena mereka dianggap nggak bayaran gitu. Jadi suruh datang dulu orang tuanya, bayar berapapun gitu. Tapi orang tua ini banyak yang kemudian kesulitan memang mau bayar berapapun gitu. Jadi akhirnya anaknya nggak ujian, walau ketika diselesaikan KPAI akhirnya bisa menyusul susulan ya. Tapi saya ingin mengatakan problem ini bukan masalah sepele. Ini harusnya ada penyelesaian ya dengan tidak bisa sendirian juga, tidak bisa sekolah aja. Jadi harus stakeholder pendidikan tuh bisa membantu, karena ada satu sekolah dia itu orang tua yang mampu itu patungan atau donasi untuk membayar beberapa anak yang nggak bisa bayaran sekolah. Nah ini kan penting betul ya, kepekaan serta solidaritas semacam ini. Ya, Bu Retno, kita akan bahas satu persatu masalah yang kemudian mengemuka. Ini salah satunya adalah terkait dengan menunggak SPP. Kalau kita lihat data yang masuk ke KPAI, ini sebenarnya mereka menunggak untuk waktu yang berapa lama sebenarnya rata-rata orang tua ini, Bu? Ya, ada 31 pengaduan, rata-rata tunggakan sih memang dari Maret gitu. Mayoritas tuh Maret. Walau ada juga yang tidak membayar sejak Juli ya, sejak tahun ajaran baru itu ada. Bahkan ada anak yang dia udah lulus dari SMP itu, kemudian dia ke SMA ya, ke melanjutkan SMK swasta. Nah, di SMP-nya ini dia tidak dapat ijazahnya karena tertahan, dia belum bayaran. Itu juga ada gitu. Jadi dia tetap lanjut sekolah, hanya ijazahnya tertahan. Nah, sementara pihak sekolah yang baru nih SMK di jenjang yang ini kan tentu minta ya ijazahnya gimana gitu. Dan itu tertahan lantaran tidak bayaran. Ya memang bisa selesai, tapi artinya saya melihat kan tidak semua orang melapor ke KPAI dan tidak semua pihak juga kooperatif untuk menyelesaikan gitu. Jadi yang seperti ini yang nggak tahu sama sekali gimana caranya mengakses, sampai keluarga mereka miskin, mungkin tidak tahu bagaimana mengakses lembaga-lembaga layanan, pengaduan dan lain-lain, itu bisa jadi diam aja dan ijazahnya tetap tertahan, itu juga bisa. Nah kalau ijazah tertahan, mereka kerja juga susah, lanjut sekolah juga susah gitu. Itu juga problem yang nggak kebaca mungkin ya oleh KPAI, tapi seharusnya terbaca oleh Dinas Pendidikan Daerah. Baik, kemudian selain masalah SPP, ada lagi masalah berikutnya, yaitu terkait dengan anak-anak yang kemudian putus sekolah karena menikah atau bekerja. Datanya tadi 119 anak kalau tidak salah dikonfirmasi ya Bu ya. Nah ini mereka tuh bekerja sebagai apa sebenarnya ketika mereka memutuskan untuk tidak sekolah atau tidak melanjutkan sekolah? Ya, jadi ada kasus misalnya anak itu menikah dengan seorang siswi SMP, menikah dengan seorang siswa umur 17 tahun, SMP-nya 15. Nah, ternyata ketika didatangi yang SMP, dia tidak sekolah-sekolah lagi karena udah menikah. Nah, ternyata yang guru SMK-nya datengin, anak SMK-nya ini dinyatakan dia sudah menikah dan bekerja. Jadi dia sekarang bekerja untuk membiayai keluarga barunya. Nah, kerja apa? Serabutan sih di pasar gitu. Nah, tapi dari beberapa kasus ini kan sebenarnya kasus yang KPAI tidak sengaja menemukan. Jadi kita tuh pengawasannya sebenarnya buka sekolah, penyiapan buka sekolah. Lalu di situ kita bertanya, ini ngomong-ngomong ada nggak anak yang putus sekolah? Dan kita kaget, ternyata ada, dan alasan putus itu antara lain menikah dan bekerja. Pekerjaan sih informal ya Mas ya, karena kan mereka ijazahnya tidak tinggi ya. Jadi ada yang tukang parkir, ada yang menjadi asisten rumah tangga, ada kerja di percetakan, jadi informal lah ya.
Ya, ini yang justru nantinya kita takutkan, bukannya keluar dari lingkaran kemiskinan, justru malah akan memperpanjang rantai kemiskinan. Terkait dengan masalah ini, Bu Retno, apa yang kemudian sudah dilakukan KPAI dengan stakeholder terkait, misalnya Kemendikbud atau Kementerian PPA, untuk kemudian bisa memfasilitasi anak-anak ini agar tetap lanjut sekolah? Iya, kalau Kementerian PPA kami akan berkoordinasi langsung dan bersurat resmi ya. Karena ini harusnya ada kampanye pencegahan perkawinan anak. Karena perkawinan anak ini sangat merugikan sebenarnya negara dan anak itu sendiri, dan negara kan Indonesia sedang menurunkan angka perkawinan anak. Nah, ini di zaman pandemi malah bertambah. Dengan demikian maka harus ada sinergi pusat dan daerah untuk menyelesaikan ini. Nanti KPAI berencana rapat koordinasi ya nasional untuk melibatkan beberapa KL terkait dengan upaya-upaya mengatasi anak putus sekolah ini, baik karena menikah maupun karena bekerja. Kan jadi pekerja anak bertambah, dan tadi yang Mas katakan bahwa nanti akan menambah kemiskinannya, anak yang dilahirkan nanti kurang gizi, dari ibu remaja juga belum mampu untuk membina atau membesarkan anak-anak, mengasuh. Nah, ini kan jadi problem berkepanjangan yang juga bahaya untuk negeri ini gitu ya. Jadi secara ekonomi, SDM maupun terutama sumber daya manusia kita yaitu akan sangat tidak maksimal seperti harapan pemerintah di awal ya. Jadi ini memang kami mendorong betul gitu pencegahan perkawinan anak ini ya sampai pada lingkup sekolah. Jadi kalau problemnya adalah dia nggak bisa bayaran, dia nggak punya alat daring, ini harusnya pemerintah atau negara bisa hadir. Baik, artinya selain ada mediasi, diperlukan juga campaign untuk kemudian bisa mencegah pernikahan dini terjadi untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang saat ini masih statusnya adalah masuk usia pelajar di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI telah bergabung bersama kami. Semoga dengan pembahasan ini semakin terbuka, kemudian banyak sekali nanti kebijakan-kebijakan yang bisa lahir dan membantu anak-anak untuk bisa kembali sekolah. Sekali lagi terima kasih Ibu Retno atas waktunya di Selamat Pagi Indonesia.